Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PUBH PPT Kirana dengan produk RBDPO ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Dengan anggota saya Agung Anugrah Rizky Saputra. Saya Muhammad Sultan Saya, Parlogan Siregar. saya Muhammad Fatih Farhat. Saya Muhammad Bahrul Ilmi. Saya Muhammad Herian Hakim. Saya Varian Fernanda. Saya Lovely Suci Arsa Simatupang. Next. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Pabrik PT Kirana sendiri menggunakan teknologi canggih dan infrastruktur yang memadai untuk memastikan bahwa produksinya ramah lingkungan dan memenuhi standar internasional. Selain itu, perusahaan ini juga berkomitmen terhadap pabrik produksi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan melakukan penanaman kembali dan menggunakan bahan baku yang bersih. Berdasarkan hasil perhitungan, perkiraan data minyak sawit dalam negeri didapatkan data-data per tahun pada tahun 2025, yaitu data produksi sebesar 6 triliun, lebih dari 6 triliun, konsumsi sebesar lebih dari 15 triliun kilogram, ekspor sebesar kurang lebih dari 66 miliar kilogram, dan impor sebesar minus 320 juta kilogram. Sehingga didapat kapasitas pabrik pemurnian CPO atau crude palm oil pada tahun 2025 yaitu sebesar 9 triliun, lebih dari 9 triliun kilogram dalam satu tahun, atau sebesar lebih dari 28 juta ton per harinya. Berikutnya ada sifat dan karakteristik bahan baku. Bahan baku dibagi jadi dua, bahan baku utama dan bahan pembantu. Bahan baku utama yaitu minyak sawit dibuat dari bahan baku CPO atau crude palm oil, asam fosfat, tanah liat aktif, dan stripping agent. Berwarna kuning kemerahan karena kandungan beta karoten. Memiliki aroma khas yang memerlukan pemurnian lebih lanjut untuk konsumsi. Proses penghasilan CPO dari TBS mencakup pelumatan dan pemerasan. Adapun bahan pembantu dalam pembuatan minyak sawit meliputi asam fosfat, tanah liat aktif, dan stripping agent. Asam fosfat H3PO4 adalah asam anorganik lemah yang berguna dalam industri pupuk, pengolahan makanan, dan pembentuk logam. Karena sifatnya sebagai pengatur keasaman dan anti karat, tanah liat aktif dengan struktur berpori dan daya serap tinggi digunakan untuk memurnikan minyak nabati dengan menyerap logam berat. Next. Adapun teknologi proses yang digunakan dalam pembuatan RBDPO. Yang pertama ada proses 1 kali deodorization. Proses pembuatan RBDPO dari crude palm oil dimulai dengan pemanasan menggunakan plate heat exchanger hingga suhu 100 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya, dalam tahap degamming, asam fosfat 0,045% ditambahkan pada suhu 90 sampai 110 derajat Celcius untuk mengikat gam dan kotoran. Minyak kemudian masuk ke tahap bleaching menggunakan tanah liat aktif pada suhu 115 sampai 120 derajat Celcius dengan tekanan vakum kurang 50 mbar untuk menghilangkan pigmen, kotoran, dan kelembapan diikuti filtrasi. Tahap terakhir adalah deodorization, menggunakan uap panas pada suhu 240 hingga 260 derajat Celcius dengan tekanan vakum tinggi untuk menghilangkan bau, FFA, dan komponen volatil. Next. Proses kedua ada 2 kali deodorization. Proses pembuatan CPO hingga tahap deodorization diawali dengan pemanasan di heat exchanger, di mana CPO dipanaskan hingga suhu 100 sampai 110 derajat Celcius. Selanjutnya, CPO memasuki tahap degamming dengan penambahan asam fosfat berkonsentrasi 0,045% pada suhu 90 hingga 110 derajat Celcius selama 15 sampai 30 menit untuk mengikat kotoran seperti gam dan lainnya. Proses dilanjutkan ke tahap bleaching menggunakan tanah liat aktif 0,8 sampai 0,9% pada suhu 115 hingga 120 derajat Celcius di bawah tekanan vakum kurang lebih 50 mbar yang bertujuan menghilangkan pigmen, kelembapan, dan kotoran-kotoran lainnya. Minyak hasil bleaching kemudian disaring untuk memisahkan kotoran sebelum memasuki tahap deodorization. Pada tahap pertama, minyak dipanaskan hingga suhu 240 hingga 260 derajat Celcius dengan uap panas di bawah tekanan vakum untuk menghilangkan FFA dan komponen bau seperti aldehid dan keton. Tahap kedua, deodorization, dilakukan pada suhu 252 hingga 266 derajat Celcius dengan uap panas bertekanan tinggi kurang lebih 6 mbar untuk menghapus sisa komponen volatil, memudarkan pigmen karotenoid, dan memastikan stabilitas minyak. Next. Baik, Berikutnya ada seleksi proses. Proses pertama dan kedua memiliki perbedaan efisiensi dan efektivitasnya. Proses 1 menggunakan plate heat exchanger pada suhu 100 hingga 110 derajat Celcius dan asam fosfat 0,5% untuk digamming. Diikuti bleaching dengan tanah liat pada mesin filtrasi hidrolik press, serta 2 kali deodorization dengan bantuan stripping agent, menghasilkan minyak lebih jernih dan bebas bau. Sementara, proses 2 menggunakan heat exchanger pada suhu 95 sampai 100 derajat Celcius dan asam fosfat 0,3% untuk digamming dengan bleaching pada mesin filtrasi non hidrolik press, serta 1 kali deodorization di deodorization tower. Next. selanjutnya adalah diagram alir. Diagram alir input atau proses pemurnian minyak kelapa sawit dari CPO menjadi RBDPO melibatkan beberapa tahapan utama. Proses dimulai dengan perebusan CPO menggunakan air untuk menghilangkan kotoran kasar. Selanjutnya dilakukan proses degamming dengan menambahkan asam fosfat untuk memisahkan gam atau getah. Tahapan berikutnya adalah bleaching, di mana bleaching earth digunakan untuk menyerap zat pengotor seperti warna dan logam berat. Setelah itu, minyak disaring pada penyaringan pertama untuk memastikan kotoran yang tersisa dapat dihilangkan. Proses dilanjutkan dengan deodorisasi pertama untuk menghilangkan bau tidak sedap. Minyak kemudian dilakukan tahap pencucian untuk membersihkan residu yang tersisa, diikuti dengan deodorisasi kedua untuk memastikan kualitas minyak yang lebih baik. Hasil akhir dari prosesnya adalah BDPO dan FFAD atau Free Fatty Acid Distillate.
yang siap digunakan atau diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu adalah mesin dan peralatan. Mesin dan peralatan yang digunakan dalam unit proses pemurnian CPO menjadi RBDPO adalah sebagai berikut. Untuk proses heating menggunakan mesin PHE dengan kapasitas 950.000 kg per jam yang berfungsi untuk menukarkan panas dengan alat pembantu pompa sirkulasi. Untuk proses degamming menggunakan mesin mixer dengan kapasitas 10.000 kg per jam yang berfungsi untuk mencampur CPO dengan asam fosfat dengan alat pembantu alat sistem kontrol suhu dan pH. Untuk proses bleaching menggunakan mesin vessel bleacher dengan kapasitas 118.660 kg per jam yang berfungsi untuk menghilangkan pigmen dan kotoran lainnya dengan alat pembantu sistem filtrasi. Untuk proses filtrasi menggunakan mesin Niagara filter dengan kapasitas 118.660 kg per jam yang berfungsi untuk memisahkan kotoran dengan alat pembantu sistem pengumpul filtrat. Untuk proses deodorisasi menggunakan mesin deodorisasi tower dengan kapasitas 118.660 kg per jam yang berfungsi untuk menghilangkan bau dan kotoran dengan alat bantu pemanas. Selanjutnya adalah PFD atau proses flow diagram. Boiler tank atau E110 terletak di ruangan 1. Ini adalah mesin utama pertama. Mixer degamming M120 juga terletak di ruangan ruangan 1 sebagai mesin utama kedua tanpa mesin pembantu. Di ruangan yang sama, heat exchanger atau plate type E111 berfungsi sebagai mesin pembantu pertama pada mesin utama pertama. Di ruangan kedua terdapat reaktor atau bleaching earth R210 yang merupakan mesin utama pertama serta pump L211 sebagai pembantu pertama pada mesin utama pertama. Di ruangan ketiga tank deodorisasi F310 berfungsi sebagai mesin utama pertama. Rotary filter atau H311 terletak di ruangan yang sama sebagai pembantu pertama pada mesin utama pertama. Heat exchanger E312 juga terletak di ruangan ketiga sebagai mesin pembantu kedua pada mesin utama pertama. Selain itu, tank deodorized 2 F320 berfungsi sebagai mesin utama kedua. Rotary filter H321 di ruangan ketiga bertindak sebagai mesin pembantu pertama pada mesin utama kedua. Terakhir yaitu heat exchanger E322 juga terletak di ruangan ketiga berfungsi sebagai mesin pembantu kedua pada mesin utama kedua. Selanjutnya adalah sistem utilitas. Kebutuhan listrik harian pemurnian CPO menjadi LBDPO dijelaskan sebagai berikut. Untuk proses heating memerlukan energi listrik mesin sebesar 1.700.000 kJ dengan durasi pemakaian 1,5 jam menggunakan daya listrik sebesar 472,22 kWh. Untuk proses degamming memerlukan energi listrik mesin sebesar 360.000 kJ dengan durasi pemakaian 1,5 jam menggunakan daya listrik sebesar 100 kWh. Untuk proses bleaching memerlukan energi listrik mesin sebesar 180.000 kJ dengan durasi pemakaian setengah jam menggunakan daya listrik sebesar 50 kWh. Untuk proses filtrasi memerlukan energi listrik mesin sebesar 140.000 kJ dengan durasi pemakaian 1,5 jam menggunakan daya listrik sebesar 50 kWh. Untuk proses deodorisasi memerlukan energi listrik mesin sebesar 180.000 dengan durasi pemakaian 1 jam menggunakan daya listrik sebesar 50 kWh. Kebutuhan total utilitas per hari pabrik adalah sebagai berikut. Kebutuhan total utilitas meliputi total penggunaan kebutuhan air dan kebutuhan listrik. Kebutuhan air yaitu 42 juta sekian ton air per harinya, sedangkan kebutuhan listriknya membutuhkan 3.384.000 watt per harinya. Kebutuhan air dan kebutuhan listrik merupakan dua hal utama dalam sebuah proses di dalam pabrik tersebut. Jadi dari pabrik PT Kirana sendiri terdapat beberapa proses, diantaranya pemanasan, degamming, bleaching, penyaringan, dan deodorisasi 2 kali. Terdapat masa masuk seperti pada tabel dan masa keluar juga seperti pada tabel tersebut. Next. Oke, setelah neraca massa juga terdapat neraca energi dengan beberapa proses seperti pada tabel yaitu penyaringan, pemanasan, degamming, bleaching, penyaringan, dan deodorization. Juga terdapat disampaikan pada tabel ada energi in dan juga energi out yaitu berupa energi yang masuk dan juga energi yang keluar. Next. Ada distribusi dari pabrik, di mana isinya menjadi proses yang proses yang terbuka, bukan kita dengan proses jadi fokus pada proses dan proses. Dan visi dari pabrik PT Kirana adalah berbayar kualitas produk, visi dari inovasi, brand dan hasil dari karya produk tepat, transparansi dan kepercayaan. Next. Struktur organisasi dari PT Kirana yang pertama adalah direktur, koordinator manager, yang terdiri sama kepala bidang produksi, pelanggan supplier, dan program eksekusi dan penjualan. Di bawah mereka ada staf produksi dan pabrik, staf bidang bahan, staf terium, dan staf pergudangan dan transportasi. Untuk ketenaga kerjaan yaitu dari tenaga kerja di mana tenaga kerja ini melibatkan seragam waktu atau tanggal seperti produksi 3 kelompok dan pada tabel. Untuk selanjutnya itu tata letak dan fasilitas, itu tempat-tempatnya bisa dilihat pada gambar. Dan untuk desain kesehatan dan lapangan kerja pada pabrik ini yaitu ada ventilasi yang baik, ada penggunaan APD, ada menerapkan sistem pengendalian risiko, perancang SOP secara rinci, dan pelatihan rutin bagi karyawan. Next. Selanjutnya, evaluasi ekonomi pabrik. Untuk modal, pabrik pemurnian CPO menjadi RBDPO membutuhkan 27 miliar. Kemudian, dengan pendapatan 350 miliar, dengan pengeluaran 280 miliar per tahun, pabrik diperkirakan menghasilkan keuntungan bersih 70 miliar. Kemudian, berikut tabel dari biaya produksi pabrik pemurnian CPO menjadi RBPDO. Next. Berikut juga merupakan tabel pengeluaran umum PT Kirana dan juga tabel dari total pendapatan pengeluaran produk PT Kirana. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.